Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu kembali dalam ibadah Minggu 27 September 2020 yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alex Siampa. Untuk memulai ibadah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 1 bait yang pertama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita dan dari Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menyanyi memuji Tuhan PKJ 7 baitnya yang pertama. Jemaat disilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kesetiaan-Mu kekal. Sebab itu ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah anak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 43 baitnya yang pertama. Tuhan
Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah. Yesaya 44 ayat 21 sampai ayat 22. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 58 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita, yang hendak kita dengar dan diperdengarkan kepada kita menurut kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami hampiri dan kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu memuji memuliakan nama-Mu, seraya mengucap syukur karena kami sungguh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan masih memperkenankan kami selaku jemaat-Mu untuk beribadah bersama di hari Minggu yang kudus ini. Kami percaya bahwa Engkau melayakkan dan memperkenankan kami. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan berkenan bersabda dan berfirman kepada kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengar bersama. Curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar, sungguh-sungguh kami pahami dengan baik. Kami jadikan pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar. Amin. Pembacaan kita terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang orang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang telah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah pembacaan firman hari ini. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi yang menjadi nats penekanan yaitu pada ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Dari nats penekanan ini, tema yang datang kepada kita yaitu memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Tema ini menjadi penting karena bagian firman yang datang kepada kita ini, dengan berpikir seperti Kristus, berperasaan seperti Kristus, maka kita dapat terhindar dari yang namanya perpecahan. Kita dapat terhindar dari yang namanya perselisihan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang tidak dapat kita sangkal dan mesti kita akui, bahwa dalam menapaki kehidupan ini, tentu kita semua ini pernah mengalami yang namanya perselisihan. Kita pernah mengalami yang namanya kesalahpahaman dalam hidup dan kehidupan kita. Baik itu kita berselisih dengan orang tua, kita berselisih dengan guru bagi para pelajar, berselisih dengan dosen bagi para mahasiswa, berselisih dengan teman atau sahabat. Bahkan kita pernah berselisih dengan saudara kita sendiri. Perselisihan itu bisa hanya perdebatan-perdebatan kecil, yang ringan-ringan saja. Namun, bisa juga dengan perselisihan atau pertengkaran yang begitu hebat. Ada yang dapat kita atasi dengan mudah. Bahkan ada pula yang sangat sulit kita atasi. Semua ini saudara-saudara dapat berujung pada permusuhan, dapat berujung pada perpecahan, bahkan sampai pada pemutusan hubungan. Itulah dampak yang bisa muncul dari sebuah perselisihan dalam hidup dan kehidupan kita. Jemaat
gereja di Filipi sebagai penerima pertama surat ini juga mengalami permasalahan. Mereka mengalami perselisihan. Rasul Paulus mengetahui hal ini. Dan ia melihat bahwa sesungguhnya perselisihan dapat berdampak pada perpecahan dan yang tentu akan merugikan diri sendiri, akan merugikan persekutuan, kelompok, bahkan komunitas itu sendiri. Hal ini mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan iman dan kasih tidak dapat bertumbuh dengan baik. Bahkan iman dan kasih itu dapat terhenti, dapat mandek, yang tentunya tidak akan membawa berkat. Lalu di sini nama Tuhan dapat dipermalukan. Hal itulah yang Paulus lihat dalam kehidupan jemaat. Paulus menasihati jemaat Filipi sebagaimana dalam bacaan kita tadi. Saudara-saudara anggota jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, paling tidak ada dua hal penting yang diungkapkan oleh Paulus yang perlu dipahami dengan baik oleh jemaat. Terutama jemaat di Filipi pada saat itu, dan juga saudara-saudara dan saya pada saat ini sebagai jemaat Tuhan. Dua hal yang diungkapkan oleh Paulus yang menarik untuk kita pahami. Yang pertama, Paulus menyoroti penyebab perselisihan. Dalam ayat 3a dan ayat 4, di situ Paulus mengungkapkan penyebab sebuah perselisihan yang bisa menimbulkan yang namanya perpecahan. Menurut Paulus, ada dua penyebab terjadinya perselisihan itu. Yang pertama, bila hanya mementingkan kepentingan sendiri. Perselisihan bisa terjadi bila orang terjebak dalam ego, hanya mengingat dirinya sendiri, kepentingannya saja yang dia perhatikan. Saudara-saudara, dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kepentingan sendiri atau mementingkan diri sendiri adalah keuntungan atau kesenangan sendiri yang diperoleh dengan tidak memperhatikan orang lain. Jika seseorang selalu lebih dahulu memikirkan, hanya memperhatikan kepentingan sendiri, maka apa yang terjadi? Orang itu pasti akan berselisih dengan orang lain. Kalau orang terjebak dalam kepentingan diri sendiri, ego yang kental, pasti banyak orang yang tidak suka dengan dia. Pasti terjadi yang namanya perselisihan. Orang itu hanya melihat dirinya sebagai orang baik, dan orang lain itu salah, tidak baik. Itu kalau orang hanya mementingkan dirinya, melihat orang lain tidak ada yang benar, hanya dia yang benar. Orang itu akan berusaha dengan mati-matian agar pendapatnya, keinginannya yang diterima dan dipenuhi, tidak peduli apakah itu merugikan atau menyakiti orang lain. Tentang hal ini, pementingan diri sendiri ini, juga dalam Yakobus dinasihatkan, khususnya Yakobus pasal 3 ayat 14. Bahwa mementingkan diri sendiri itu menuju kepada kesombongan. Jadi setiap orang yang mementingkan dirinya sendiri, dia menuju kepada kesombongan. Dia sombong.
Itu akibat buah dari mementingkan diri sendiri, merasa paling benar. Itulah hal yang pertama yang diungkapkan Paulus, yaitu mementingkan diri sendiri. Pada akhirnya orang akan terjebak dalam keangkuhan. Hal yang kedua, penyebab perselisihan menurut Paulus, yaitu mengharapkan pujian. Di dalam bacaan kita ayat 3b, mengharapkan pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, untuk dikagumi, dihormati, pendapatnya yang paling didengar orang, untuk bisa dikatakan sebagai orang yang sangat bijaksana, terkenal, itu dambaan semua orang. Semua orang mau dikenal, semua orang mau dibilang bijak, semua orang perkataannya didengar. Itu dambaan semua orang, termasuk saudara dan saya. Tetapi ada satu hal yang harus dipahami oleh kita sebagai orang Kristen, yang membedakan kita dengan kebanyakan orang. Apa itu? Orang Kristen perlu pahami bahwa tujuan kita sebagai orang Kristen bukanlah memamerkan diri kita, bukan. Melainkan supaya setiap orang Kristen memuliakan Allah Bapa di sorga. Orang Kristen mesti mengarahkan pandangannya kepada Allah yang berkarya dan bekerja di dalam dirinya. Itu yang penting. Tidak lantas menonjolkan diri, apalagi menyombongkan diri. Itulah hal yang pertama dari yang dijelaskan oleh Paulus di dalam bacaan kita, yaitu penyebab perselisihan. Hal yang kedua yang disorot dan menjadi nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang terjebak dalam perselisihan, Paulus di sini memberikan resep yang perlu dipahami, perlu diikuti oleh jemaat, termasuk kita sebagai jemaat Shalom. Hal yang kedua yang perlu kita pahami, yaitu cara mencegah atau menyelesaikan perselisihan. Itu penting. Kalau di dalam jemaat Shalom ini mungkin ada kesalahpahamannya di antara kita, ya. Tetapi Paulus dalam bacaan ini memberikan resep untuk menghilangkan kesalahpahaman itu, untuk menghilangkan perselisihan yang mungkin terjadi dalam hidup kita sebagai jemaat atau sebagai persekutuan. Paulus dalam ayat 3b dan ayat 8 itu menjelaskan cara mencegah perselisihan. Saudara-saudara, perselisihan sebesar apapun itu dapat dicegah, dapat diselesaikan hanya dengan cara apa? Hanya dengan cara berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Sebesar apapun perselisihan, sebesar apapun persoalan, sebesar apapun kesalahpahaman kita, dengan berpikir dan berperasaan seperti Kristus, semua beres. Semua dapat kita selesaikan. Untuk bisa berpikir dan berperasaan seperti Kristus, maka paling tidak ada 3 hal yang perlu kita wujudkan dan perlu kita berlakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, tinggallah di dalam Kristus. Cirinya apa? Orang yang tinggal di dalam Kristus, cirinya adalah bersatu.
Itu ciri. Orang Kristen yang tinggal di dalam Kristus, maka yang nampak adalah persatuan. Ayat 2 dari bacaan kita. Sebagai orang Kristen, mesti dipahami dengan benar bahwa tidak ada orang yang dapat berjalan dalam perselisihan dengan sesamanya sekaligus dalam persatuan dengan Kristus. Tidak ada. Jadi tidak bisa kita katakan kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, tetapi kita masih berselisih dengan orang. Tidak bisa berjalan bersama-sama itu. Perselisihan, tetapi juga bersatu di dalam Kristus. Jadi kalau dikatakan bersatu dalam Kristus, maka perselisihan harus tidak boleh terjadi. Apalagi perpecahan. Tidak boleh terjadi kalau bersatu dengan Kristus. Jadi yang penting, mari tinggal di dalam Kristus. Jikalau sebagai orang Kristen, ia katakan bahwa ia memiliki Kristus sebagai teman seperjalanannya di dunia ini. Dan bahkan ia katakan bahwa ia adalah teman sekerja Allah dalam Kristus. Maka mau tidak mau, ia harus bisa menjadi teman bagi setiap orang. Dan mau tidak mau, ia mesti dapat bekerja sama dengan orang lain dalam hal-hal yang baik. Kalau kita sebagai jemaat Shalom ini, majelis jemaat, penatua, diaken, para pendeta, kita adalah teman sekerja Allah, maka kita mesti bisa bekerja sama. Tidak bisa lalu bekerja sendiri-sendiri. Itulah ciri kebersamaan, kesatuan dalam tindakan, satu dalam pikiran, satu dalam perasaan. Itu yang penting. Tanpa pandang apa? Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang latar belakang. Hubungan seseorang dengan sesamanya menjadi pertanda yang baik bagi hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau kita katakan hubungan dengan Tuhan baik, itu kan mesti nampak dalam hubungan yang baik dengan sesama. Karena itulah dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, di situ dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci sesamanya, maka ia adalah pendusta. Hal yang kedua yang disampaikan dan diberikan oleh Rasul Paulus yang perlu kita pahami adalah memiliki kasih dan roh Allah. Apakah kasih Kristus itu? Kasih Kristus itu adalah kehendak baik. Menciptakan kebaikan bagi orang lain. Itulah kasih Kristus. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada kita untuk mengasihi, tidak hanya untuk teman kita, tidak hanya untuk kelompok kita, tetapi juga kepada mereka yang bahkan membenci kita, yang tidak kita sukai, bahkan yang jahat sekalipun. Roh Tuhan memampukan kita untuk bisa memperlihatkan kasih yang kekal kepada sesama atau kepada orang lain. Roh itu ada pada saudara dan saya, ada pada kita. Karena itu, kita yang memiliki kasih dan roh Allah, mari dalam hidup ini kita selalu berpikir, melakukan yang baik, menciptakan kebaikan. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaiki yang tidak baik, untuk menebus dosa seluruh umat manusia, supaya manusia itu dibenarkan kembali di hadapan Allah. Kita manusia ini adalah manusia tidak benar karena dosa.
Tetapi karena kasih Allah luar biasa, nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita manusia yang tidak baik ini menjadi baik. Itu karena kasih. Dan mari kita wujudkan itu dalam kehidupan kita. Yang dirasakan oleh orang lain, dirasakan oleh sesama kita. Hal yang ketiga, yang perlu untuk kita pahami, meneladani Kristus. Ayat 5 sampai ayat 8, Paulus mengungkapkan itu. Teladan yang diberikan oleh Yesus, mari diteladani. Ciri khas yang utama dalam kehidupan Kristus apa? Ciri khas yang utama dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, yaitu kerendahan hati, ketaatan, dan penyerahan diri. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk rendah hati, untuk taat, dan menyerahkan diri kepada Tuhan saja. Tidak ingin menguasai orang lainnya. Tuhan Yesus itu hanya rindu melayani manusia. Karena itu Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan Yesus itu tidak mementingkan kehendak sendiri. Ia hanya mementingkan kehendak Bapanya yang ada di surga. Tuhan Yesus itu tidak meninggikan diri sendiri. Ia bahkan meniadakan kemuliaannya untuk kepentingan manusia. Merendahkan diri sebagai seorang hamba untuk kepentingan umat manusia. Karena itu, orang Kristen mesti mempunyai perbuatan, pikiran, dan perasaan seperti Kristus. Saudara dan saya ini, kita harus bisa berpikir, berperasaan seperti Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Karena itu, saudara-saudara anggota jemaat, agar kita tidak jatuh ke dalam perangkap yang namanya perangkap perselisihan, terutama perselisihan yang berkepanjangan, mari berpikirlah dan berperasaanlah seperti Kristus. Karena itu, tinggallah di dalam Kristus. Milikilah kasih dan roh Kristus. Lalu meneladani Kristus. Itulah hal yang penting. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Dengan segala orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup.
Pada saat ini kami datang mengucap syukur karena Tuhan berkenan bersabda kepada kami melalui firman-Mu. Kami diajar untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kami sadar bahwa dengan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, kami akan mampu menghindari yang namanya perselisihan, bahkan perpecahan. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus membuat kami tetap bersatu selaku jemaat, membuat kami dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Itulah yang kami pahami dari firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, anggota jemaat-Mu di Jemaat Shalom GKSS ini. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi mereka semua, agar mereka dapat berpikir dan berperasaan seperti Kristus. Dan mereka semua tetap membangun yang namanya kesatuan, kebersamaan dalam membangun tubuh Kristus di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anggota jemaat-Mu. Sampai saat ini mereka beribadah dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, lanjutkan pemeliharaan dan kasih-Mu kepada seluruh anggota jemaat. Bahwa dalam pemeliharaan Tuhan, semua anggota jemaat dalam keadaan baik, terutama dalam menghadapi situasi pada saat ini. Kuatkan dan mampukan semuanya ya Tuhan. Jauhkan mereka dari kecelakaan, sakit penyakit, mara bahaya, pencobaan, bahkan malapetaka sekalipun. Bapa di sorga, kami berdoa untuk anggota jemaat yang mungkin dalam pergumulan, yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang lemah iman kuatkan iman dan percaya mereka, yang berkekurangan Tuhan tolong cukupkan apalah kebutuhan mereka semua. Bapa di sorga, hanya di dalam Tuhan saja mereka aman dalam menjalani kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dipimpin oleh majelis gereja, pendeta, penatua, diaken. Berkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani di jemaat ini, bahwa bersama dengan jemaat mereka membangun tubuh Kristus di jemaat ini. Mampukan penatua, diaken, bahkan pendeta yang ada di tengah-tengah jemaat untuk menjadi teman sekerja Allah yang baik. Berikan kesatuan kepada mereka untuk mengangkat pelayanan di jemaat ini. Sekalipun sampai saat ini Tuhan, ibadah bersama di gedung gereja belum terlaksana, kebaktian-kebaktian rumah tangga belum terlaksana, tetapi kami percaya bahwa seluruh majelis jemaat tetap punya semangat untuk melayani Tuhan di jemaat ini. Program-program yang mereka susun itu biarlah terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk semua organisasi intragerejawi di jemaat-Mu ini. Kaum perempuan, kaum bapak, pemuda, remaja, sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, biarlah OIG ini berjalan terus dengan baik. Bahwa melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat ini yang sekian tahun digumuli bersama. Terutama pergumulan untuk mendapatkan tempat membangun gedung gereja Tuhan. Bahwa Engkau Maha Kaya Tuhan. Tolong dengarkan doa-doa jemaat.
Kiranya ada jalan terbaik untuk mendapatkan tanah, membangun sebuah gedung gereja. Itulah kerinduan jemaat sekian tahun Tuhan. Kami percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk kerinduan ini. Buka jalan ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para lansia, tua-tua jemaat. Tolong ya Tuhan di usia lanjut, Engkau tetap mendukung dan menatang mereka, sehingga tua-tua jemaat tetap kuat dan sehat dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk gerejamu, Gereja Kristen Sulawesi Selatan, mulai dari tingkat sinode sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan pakai gerejamu ini sebagai alat di tangan Tuhan, mewartakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Hamba-hambamu yang Tuhan telah pilih, para pendeta semuanya, para penatua, diaken, pengurus OIG, di semua jemaat-jemaat di lingkungan GKSS. Tuhan, tolong berkati pelayanan mereka. Pakai mereka sebagai alat di tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, terutama dalam menghadapi situasi akibat COVID-19 yang sampai saat ini masih merajalela di negara kami, bahkan di dunia ini. Mampukan pemerintah kami bersama dengan seluruh rakyat untuk menghadapi situasi ini. Tolong Tuhan campur tangan supaya penyakit akibat COVID-19 ini dapat reda dari muka bumi, dari negara kami, dari kota kami, dan dari provinsi kami. Kami berdoa untuk para dokter, para relawan, TNI Polri, tim COVID yang bekerja keras untuk mengendalikan situasi akibat COVID-19 ini. Mampukan mereka untuk bekerja dengan baik ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, ada begitu banyak permohonan dan doa-doa kami Tuhan. Doa-doa pribadi jemaat-jemaat, doa-doa anak-anak kami. Mohon ya Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami. Dengar doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita menyanyi memuji Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 55, baitnya yang pertama. Kita akan masuk dalam persembahan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, sebelum kita menjalankan persembahan kita pada minggu ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami dalam ibadah kami ini Tuhan, dan kami akan menjalankan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat kami pakai di tengah-tengah pelayanan kami, terutama dalam situasi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi dari PKJ 264 ayatnya yang pertama.
Kita masuk dalam doa Bapa kami, jemaat saya jemput berdiri. Kita bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi memuliakan Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 117, baitnya yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita Minggu tanggal 27 September 2020 telah selesai. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada pelayan firman, hambanya yang sudah melayani, menyampaikan firman Tuhan saat ini, Bapak Pendeta Alex Siampa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan juga memberkati dalam keluarga serta dalam aktivitasnya. Terima kasih juga kepada jemaat yang pada minggu lalu telah ikut dalam ibadah perjamuan kudus, telah turut dalam kegiatan dan juga menyampaikan ucapan terima kasih berupa persembahan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada adik-adik pemuda yang sudah dengan setia menemani kita merekam ibadah virtual setiap minggu. Kita tetap berdoa dan berharap kiranya pada waktu-waktu yang akan datang pandemi COVID ini cepat berlalu sehingga kita dapat beribadah kembali di rumah Tuhan. Demikian Bapak Ibu Jemaat, untuk mengakhiri ibadah kita,
Kita menyanyi dari PKJ 185 ayatnya yang pertama, Tuhan mengutus kita.